Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di 10 hari terakhir Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik berkat petunjuk kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, petunjuk bagi manusia. Maka kaum muslimin, banyak atau bagaimana metode kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya diantaranya pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah hidup kita coba kita tanyakan dan kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ini hanya metode ya, tentu banyak sekali metode yang bisa kita lakukan, tadabbur, membacanya, mempelajarinya mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir. Tapi bisa juga umpamanya ketika kita mengalami masalah atau pertanyaan kritis dalam pikiran kita, coba kita cari jawabannya dalam Al-Qur'an. Misalnya ya, bagaimana dalam bulan Ramadan ini orang alhamdulillah sangat dermawan dan sangat senang berinfak. Dan sangat senang berinfak, menafkahkan harta kita, menginfakkan harta kita, baik itu dalam bentuk berbuka puasa atau bantuan sosial kepada yang membutuhkan misalnya. Maka untuk menambah motivasi kita, ya muncul pertanyaan dalam hati kita, kira-kira bagaimana perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu muncul, apa keutamaannya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, balasan apa yang akan kita terima? Jika pertanyaan itu muncul, coba kita pelajari dan cari jawabannya dalam Al-Qur'an. Dan kita akan menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji. Perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sedang melipat gandakan harta yang sedang kita infakkan. Seperti 1 biji yang kita infakkan, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu ada 100 biji. Sehingga melalui ayat ini kita bisa umpamakan harta yang kita infakkan 1 akan menjadi 700, baik itu keberkahan keutamaannya atau mungkin jumlahnya yang Allah Subhanahu wa taala ganti baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Pertanyaan yang kedua, mungkin kita merasa apakah saya ini sedang ikhlas atau tidak? Berinfak ini saya ingin mendapatkan pujian manusia, atau saya ikhlas menafkahkannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita ragu untuk menambah kewaspadaan kita, untuk tidak berbuat tidak ikhlas, maka coba kita cari dan jawabannya dalam Al-Quran. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bagaimana perumpamaan kalau saya berinfak tapi saya tidak ikhlas? Kita cari jawabannya dalam Al-Quran, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabum fa asabahu wabilum fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin."
Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala orang yang ria atau menyakiti penerima harta yang diinfakkannya itu seperti batu yang licin dan banyak debunya. Mungkin kita diibaratkan debu itu adalah infak yang kita lakukan dengan ria. Kemudian tiba-tiba karena kita ria, debu itu diguyur oleh hujan dan batu itu kembali licin kembali. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, metode-metode seperti ini dalam rangka mempelajari Al-Quran adalah salah satu yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan. Pertanyaan, masalah yang muncul dalam keseharian kita, bisa jadi kita cari jawabannya dalam Al-Quran. Kalau tidak ketemu di dalam Al-Quran, mungkin di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini akan membantu kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang kita bacakan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda. Nah, dengan seperti ini, mudah-mudahan ini menambah referensi bagi kita untuk menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita agar kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak dan mentadabburinya lebih banyak di dalam bulan-bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.